Halo teman-teman, Namaste, nama saya Deki. Saya di sini sebagai bagian dari Dermaga atau Dharma Yoga. Dermaga adalah bentuk kontribusi dari beberapa pengajar yoga atau guru yoga dalam rangka memberikan timbal balik kepada masyarakat luas secara umum, di mana kita melakukan kegiatan berderma dengan cara beryoga. Nah, untuk kali ini Dermaga dengan campaign di sini kami berbagi, kami memberikan kontribusi berupa video latihan dengan durasi yang cukup supaya teman-teman di rumah bisa ikut berlatih bersama, dan semoga video-video ini bisa menyebarkan kebaikan dari beryoga kepada masyarakat yang lebih luas, seperti apa yang telah kami dapatkan selama ini. Selamat berlatih, semoga bermanfaat. Dermaga, yoga untuk diri, berderma dari hati. Namaste. Oke, teman-teman, hari ini berkolaborasi dengan Dermaga, ya, Dharma Yoga, membawakan topik latihan yaitu untuk melatih, meregangkan, dan juga sedikit banyak mengaktifasi tubuh bagian atas. Seperti yang teman-teman pasti sudah tahu, our upper body system itu biasanya dilihat dari perut ke atas ya, sampai ke arah kepala, termasuk lengan. Tentu saja banyak sekali bagian tubuh yang bisa dilatih atau dikerjakan dengan berlatih yoga, tapi kita akan fokus ke bagian yang luas saja ya, yaitu sisi tubuh ya, lateral side, sisi depan ya, area depan, area belakang punggung, dan juga sedikit di persendian leher ya, di tulang leher atau cervical spine. Jadi kita fokus ke situ dulu. Semoga latihan bermanfaat. Sampai ketemu di matras kalau kata Mbak Rini. Oke, kita mulai dengan melakukan beberapa gerakan peregangan awal ya. Interlock tangannya, tarik nafas angkat ke atas seperti biasa. Membuka, meregangkan tubuh bagian atas ya. Depan, kanan, kiri, belakang semuanya. Nah, sekarang saya pengen teman-teman mendorong telapak tangannya lebih tinggi sehingga jari-jari tangannya pun merentang ya. Nafas panjang, step for 3. Jadi dorong ke atas, badannya tinggi, tegak. Dorong telapak tangannya lebih tinggi sehingga jari-jari tangannya ikut merentang. 2. Bernafas. Dan 1. Lepaskan, letakkan tangan di samping badan. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas, raise your hands up. Saat bending ke sebelah kanan, buang nafas. Ringan saja. Tahan sebentar di sini, tidak perlu lama. And bangun, tarik nafas, raise your hands up. Buang nafas ke sebelah kiri. Ya, soft saja, bernafas panjang. And cukup, inhale, raise your hands up. Twisting ke sebelah kanan, buang nafas. Pastikan tubuhnya tegak, tinggi. Ya, lihat ke belakang sedikit-sedikit. Kunci perutnya, buka dadanya. Cukup, inhale, angkat ke atas. Buang nafas ke sebelah kiri. Kita tahan posnya tidak terlalu lama ya, supaya ada sisi dinamisnya. And cukup, inhale, raise your hands up. And exhale, release. Roll bahunya ke belakang. Ya, berputar ke arah eksternal. Ya. Lakukan sampai sedikit terasa hangat ya di area persendian bahu. Step for 3, keep moving. Tarik nafas dan buang nafas. 2, tidak perlu cepat-cepat ya. Yang penting gerakannya lancar dan buat lingkaran yang agak besar. And 1, ganti arah ya, arah sebaliknya ya. Kalau kita melakukan gerakan seperti ini, yang bergerak adalah tulang belikatnya ya, shoulder blades moving ya. 3, tarik nafas, buang nafas. 2, and 1, cukup. Jari tangannya pegang bahu, putar sikunya ke arah belakang dulu ya, pelan-pelan aja, jangan buru-buru ya. Dynamic ya, bergerak, dynamic warming up. 3, nafas,
2. Penting sekali untuk menggerakkan persendiannya supaya melancarkan peredaran darah sampai ke arah persendian. And 1. Ganti arah. Dan kalau bisa persendian digerakkan ke seluruh arah pergerakannya ya. Step for 3. Kalau sendi bahu kita punya 6 arah pergerakan. Nanti kita coba selidiki bareng-bareng. 2. Nafas. And 1. Cukup. Angkat tangannya ke atas, raise your hands up. Ya, buang nafas, interlock your fingers di belakang. Jepit pelikatnya, tarik baunya ke belakang, buka rongga dadanya, open the chest. Step for 2 and 1. Ayun lagi ke atas, interlock your fingers dulu. Inhale, raise your hands up. Sekali lagi, buang nafas, interlock tangannya ke belakang. Ini gerakan ekstensi ya, jepit pelikatnya, bernafas panjang. Step for 3, membuka rongga dada, menegangkan bahu. 2, good, dan 1. Inhale, raise your hands up. Nah sekarang Garudasana, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas ya, siku kiri di bawah ya, lipat dulu, tarik tangannya ya, hook, lalu tegakkan tubuhnya ya, dorong sikunya ke depan, rasakan tulang belikatnya berpisah ya, saling berjauhan. Bernafas ya. Dengan tangan didorong ke depan, ini pergerakan sendi bahunya berarti fleksi ya, ke arah flexion. Step for 3, nafas. 2, hold di sini. Dan 1, cukup. Ayun ke atas, inhale, raise your hands up. Naik, ganti sisi. Tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Ya, lipat dulu, yang rapi dulu. Kait yang rapi, jepit sikunya, tegak badannya lagi. Dorong sikunya ke depan, ya, pisahkan belikatnya. Bernafas panjang. Step for 3. Rasakan punggung bagian atasnya, your upper back open. 2. Bernafas. And 1. Release. Ayun tangannya ke atas, inhale. Raise your hands up and exhale. Release. Oke, kita pindah ke leher sedikit ya. Jatuhkan kepalanya ke sebelah kiri, tahan sebentar di sini. Step for 3. Tidak lama. Tidak perlu lama, yang penting you feel good when you this kind of stretching ya on your neck. 2, nafas, dan 1, tegak, ke sebelah kanan. Ya, soft saja ya, jangan didorong dengan paksa ya, jangan dipaksakan, biarkan saja natural. Step for 3, bernafas, good. Sesuatu yang dipaksakan hasilnya biasanya kurang baik ya. 2, tahan sebentar. And 1, tegak, nengok ke sebelah kanan. Nah, ketika sudah nengok, badannya tegak, tundukkan dagunya ke arah collarbone atau ke arah bahu sebelah kanan. Nah, you do something like this. Lalu rasakan bahu sebelah kiri Anda bergerak menjauh dari telinga sebelah kiri. Step for 3, nafas. Jadi agak sedikit menunduk ya, dagunya ke arah bahu atau ke arah collarbone. 2, and 1, tegak, nengok ke sebelah kiri, badannya memanjang. Kalau sudah mentok, tundukkan dagunya, nafas panjang, rasakan bahu kanannya berjauhan dengan telinga sebelah kanan. Step for 3, bernafas. 2, bagus, dan 1, angkat, tegak, good. Dari sini menengak ya, tapi menengaknya tidak langsung diangkat ya, teman-teman. Coba untuk dorong dulu dagunya, tuck in. Ini dagunya dorong ke arah belakang ya, kalau di kita suka sebut sebagai double chin ya. Nah, ketika darunya ke belakang seperti ini kan berubah nih ya. Suaranya jadi seperti ini, kayak Donald Bebek, something like this ya. When you're first something like this, dorong kepalanya ke belakang, baru angkat dagunya ke atas. Nafas panjang, tidak perlu terlalu dalam. Step for 3, tegak, bernafas. 2, jadi memastikan leher bagian belakangnya tetap memanjang. Cukup. 1, tegak. Sekali lagi ya, rasakan ya tulang yang di sini yang di bawah telinga ya, dengan collarbone-nya berjauhan, jadi sangat berjarak ya, sangat berjarak. Dengan bantuan jari tangan aja pisahkan. Lalu pastikan ini tetap berjarak ya, bukan rahang ya, yang persis di bawah nih ya, tulang tengkorak di bawah telinga ya. Panjangkan ya, jauhkan dengan jempol dan telunjuk Anda sambil angkat dagunya tinggi ke atas. Jadi Anda dengan sengaja meregangkan leher bagian depan, tapi tetap menjaga supaya leher bagian belakangnya tetap memanjang. Step for 3,
nafas, 2, jadi tidak kejepit di bagian belakang. And cukup, 1, rilis. Oke, menunduk. Nah, menunduk sederhana, interlock your fingers, panjangkan dulu lehernya, tarik dulu ke atas, lalu tundukkan dagunya. Sepertiga, tarik nafas, buang nafas. 2, hold di sini. And 1, cukup. And then release. Bagus ya. 1 gerakan tambahan, namanya Simhasana. Itu untuk meregangkan otot-otot yang ada di facial ya, di area muka ya. Jadi 3 gerakannya. Yang pertama, matanya mendelik. Ya. Kalau ini kelihatan kurang mendelik, dari sananya begitu ya. Yang kedua, rahangnya terbuka. Yang ketiga, lidahnya menjulur keluar dan ke bawah. Jadi bukan begini ya. Ya, itu keledek namanya. Ke bawah. Oke, kita coba satu-satu ya. Mata dulu. Cukup. Rahang. Cukup. Lidah. Cukup. Karena latihannya di rumah sendiri, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau latihannya di tengah ruangan ya, rame-rame, jangan lakuin pose ini karena nanti banyak liur-liur bertebaran. Yuk kita lihat ya, namanya lion face pose ya. Pakai nafas yuk, bareng-bareng ya. Tarik nafas, buang nafas. Ini bukan bercanda ya, ada pose ya. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale 5 kali ya. Exhale. Yang terakhir, telinganya juga diregangkan ya. Ini bukan bercanda loh. This is serious practice ya. Pegang daun telinganya. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, harusnya hangat satu wajah ya. Melancarkan sirkulasi darah di area facial, wajah ya, di face, termasuk di telinga. Ya, cukup. Naik ke atas yuk. Saya sudah sediakan bangku, ya, harusnya dikasih tahu di awal ya. Bangku, bolster, dan blanket ya. Teman-teman bisa ambil dulu ya, kalau nanti mau dipakai ya, sebelum dipakai. Blanket ini nanti kalau dibutuhkan untuk melapisi bangku ya, atau mengganjal kepala biasanya. Bantal ya, bolster akan dipakai untuk biasanya tiduran ya, berbaring, membaringkan punggung atau badan. Lalu bangku nanti kita akan pakai untuk satu jenis peregangan tertentu ya. Tapi ini nanti kita pakai, tidak sekarang. Tabletop position dulu. Ya, letakkan tangan di bawah bahu, lutut di bawah pinggul. Kita kembali ke persendian tulang belikat. Pertama adalah ya, protraksi, retraksi. Jadi pada saat retraksi, jatuhkan dadanya ke bawah. So like melting heart, seperti turun ke bawah. Tapi punggungnya tetap terasa panjang ya. Jangan arch ya pinggangnya ya, biasa saja. Tarik perutnya masuk. Just move your shoulder blades ya, seperti saling mendekat atau winging, seperti lepas dari area rusuknya. Oke, pada saat buang nafas, tak kencengin perutnya, dorong badannya sangat jauh ke atas sehingga belikatnya saling berjauhan. Ya, kita gunakan nafas. Yuk, inhale drop, turun, exhale push. 1, inhale turun, good, exhale push, mengembang. 2, sampai mentok, inhale turun, sampai mentok, exhale push. 3, inhale turun, sampai mentok, exhale push. 4, inhale turun sampai mentok, exhale push. 5, tarik nafas turun and push. 6, terus tarik nafas turun 10 kali and push. 7, turun and push. 8, turun dan dorong.
9, satu lagi turun, dan dorong 10. Cukup. Oke, cat cow. You arch your back, tarik nafas, angkat sit bones-nya, tarik perutnya masuk, punggungnya melengkung ke bawah, tarik baunya ke belakang, open chest, panjangkan layarnya, lihat ke depan. Buang nafas, rounding, pelan-pelan aja. Move from your tailbone ke middle back, upper back, tundukkan kepalanya, lihat ke lutut. Oke, inhale, arch, look forward. Buang nafas, round. 1. Tarik nafas, arch, lihat ke depan. Buang nafas, round. 2. Inhale, arch, look forward. Exhale, round. 3. Inhale, arch, lihat ke depan. Exhale, round. 4. Inhale, arch, look forward. Exhale, round. 5. Luruskan punggungnya, angkat tangan kirinya ke atas, tarik nafas, rolling panda, menggerakkan tulang punggung, bahu dan sekitarnya. Buang nafas, masuk ke sisi sebelah kanan, letakkan bahu, kepala jatuhkan sedikit ke samping. Oke, bangun, bergerak. Inhale, naik ke atas 3 kali ya. Buang nafas, go, twist. Yes. 2, satu lagi. Inhale, angkat ke atas, nafas, buang nafas. Good. And 3. Bagus. Tarik nafas, angkat ke atas. Raise your hands up. Sampai tegak, buang nafas, letakkan di lantai. Ganti sisi. Ya, kita sisi sebaliknya. Tangan kanan diangkat ke atas, tarik nafas. Dibuka, buang nafas. Twist. 1. Good. Inhale. Angkat ke atas, nafas lihat ke atas. Buang nafas. Good. 2. Satu lagi, inhale. Lift the hands up. Buang nafas. And 3. Good, bagus. Inhale, angkat ke atas. Raise your hands, buang nafas. Letakkan di lantai. Oke, now roll your shoulders again dengan tangan seperti ini. Ya, roll. Ya, gerakan bahunya, badannya, sikunya, ya. So you making a circular movement. Gerakannya seperti melingkar, ya. Pakai semua persendian yang dibutuhkan to do this kind of movement. Bernafas panjang. Step for 5, keep moving. Tarik nafas, buang nafas. 4, halus saja, ya. Makin halus bergeraknya, makin smooth, ya, makin baik kondisi persendiannya. 3, tahan. 2, and cukup. 1, lumayan pegel ya. Oke, duduk di atas tumit. Sit on your heels in Vajrasana. Good. Tegakkan punggungnya, tarik napas, angkat tangannya ke atas. Raise your hands up. Now arch your back sedikit. Kita sedikit membuka tubuh bagian depan. Tidak perlu melengkung terlalu jauh ke belakang. Anda hanya mencoba untuk meletakkan atau memberatkan tangannya di belakang telinga. Lalu scoop your sit bones, tarik perutnya masuk. Jadi badannya melengkung dari middle back ke upper back, bukan dari lower back ya. Lalu biarkan tangan ini bertindak sebagai pemberat ya, membuka dadanya lebih jauh. Tidak perlu didorong dengan paksa, biarkan saja tangannya berat ke belakang. Pegang siku and stay di sini, bernafas panjang. Halus sekali gerakannya. Ya, stay for 5, kunci perutnya supaya lebih nyaman pinggangnya. It's okay. 4, hold. 3, tubuh bagian depannya dibuka. 2, and cukup. Tegakkan kunci perutnya. Tetap pegang siku, saat banding ke sebelah kanan. Ini aktivasi ya. Habis meregang langsung diaktifkan ototnya. Stay for 3, bernafas. 2, hold. Dan 1, inhale, angkat. Suck your belly in, scoop your sit bones. Buang nafas saat banding ke sebelah kiri. Tidak perlu terlalu dalam, yang penting terasa obliques yang bekerja, badannya memanjang. Seperti bersandar ke dinding. Step for 3. Good. 2. Tahan dulu. And cukup. Tarik nafas angkat ke atas. And buang nafas. Release. Bagus. Good. Oke, tangan di tabletop position lagi. Di bawah ya.
Oke, dari sini pelan-pelan kita mau lakukan gerakan kurang lebih seperti ini. Ya, kita mulai dari tangan kiri ya. Tarik nafas, tangan kirinya maju ke depan. Ya, jauh melangkah. Jadi tangan kirinya jadi tangannya merangkak ke depan sampai terjadi pemanjangan di sisi tubuh sebelah kiri. Buang nafas, ayun ke belakang. Seperti mau duduk ke belakang, nengok ke belakang, ayun yang paling jauh. Ya, seperti mau ngambil benda yang sangat jauh di belakang. Inhale, ayun ke atas yang tinggi. Naik ke atas. Kalau perlu pakai ujung jari tangan ya. Look at my fingers. Kalau perlu pakai ujung jari tangan, angkat yang tinggi. Jadi meraih ke atas sangat tinggi. Buang nafas, back to rolling panda. Turun ke bawah pelan-pelan. Ya, jadi lincah sedikit tidak apa-apa ya. Inhale, angkat tangan kirinya. Raise your hands up, nafas. Buang nafas, letakkan di lantai. Ganti sisi ya. Tangan kanan maju ke depan. Jauh ya, melangkah jauh ke depan, tarik nafas. As far as you can. Buang nafas, melangkah sangat jauh ke belakang. Jauh, yang paling jauh, raih ke belakang. Inhale, angkat ke atas. Tegak, lift the chest up, lihat ke atas. Buang nafas, twist. Masuk ke sisi sebelah kanan, letakkan bahu, ngadep ke samping, tahan dulu di sini. Good. Inhale, bangun ke atas. Raise your hands up. Tinggi, buang nafas. Kita repeat satu kali lagi. Tangan kiri maju ke depan. Far away, forward, further forward, sampai terasa tarikan. Di situ di sebelah kiri, buang nafas ke belakang. Good. Stretch, inhale, bangun ke atas. Yang tinggi, lift the chest up, nafas panjang. Buang nafas, twist. Masuk ke sisi sebelah kanan. Bahu taruh. Good, shoulder twist. Naik ke atas, inhale. Angkat tangan kirinya tinggi. And then, satu lagi, sisi kanan. Walk your hands forward yang jauh ke depan. Sampai mentok. Good, buang nafas ke belakang. Ya, raih yang jauh ke belakang. Ayun ke atas, tarik nafas. Raise your hands up, nafas. Buang nafas, twist. Good. Letakkan bahu, ngadep samping, tahan sebentar. Inhale, bangun. Naik ke atas, raise your hands up. Buang nafas, release. Kita beri sedikit peregangan di bahu ya. We call this tiger stretch biasanya. Kaki kanannya ke belakang, tangan kiri ke depan. Angkat, lalu raih kakinya ya. Pelan-pelan, halus. Kalau itu kurang nyaman, biasanya pakai padding ya, extra pad. Oke, lihat ke depan. Angkat dulu pahanya, and then give a little bit kick. Jadi bahu sebelah kirinya ketarik, look forward, nafas panjang. Tahan di sini. Step for 3. Bernafas, nggak usah terlalu kuat ya. Yang penting you can feel the stretch. 2. And cukup. Release. Sederhana sekali. Ya. Teman-teman yang sudah bisa pegang kaki, ya, itu sudah menunjukkan bahwa fleksibilitasnya sebenarnya sudah cukup ya. Jadi tidak perlu sampai badannya melengkung ya seperti huruf O ya, mungkin tidak perlu. Tapi if you can do it, silahkan. Kaki kiri ke belakang, tangan kanan ke depan. Oke, dari sini pelan-pelan angkat dulu, raih ke belakang, pegang ankle kakinya. Give a little bit kick and then lift, nafas. Sampai terasa bahu kanan yang meregang ya. Jadi konsentrasinya meregangkan bahu sebelah kanan. Step for 3, nafas. 2, oke cukup. 1, release. Ya, bagus. Kita tutup pergerakan di bahu dengan aktivasi. Jadi sederhana, masih tabletop position. Kalau kakinya pegel, Anda boleh down dog sebentar ya. Kalau sudah oke, panjangan punggung, tarik perutnya masuk. Lehernya ditegakkan sedikit, jadi jangan menduk terlalu banyak. Look forward. Tangan kirinya dibuka ke samping, sejajar dengan lantai. Ya, tahan di sini. Jadi kalau Anda mengangkat tangannya ke samping, ya aeroplane, ya seperti sayap pesawat ya. Tangannya tidak lebih tinggi atau lebih rendah, sejajar saja, badannya juga sejajar lantai. Tangan yang di lantai yang kanan kuat ya, kokoh. Sikunya tidak di lock, ya micro bending sedikit. Hanya mengangkat tangan saja membuat tubuh bagian samping Anda aktif ya. Sisi tubuh sebelah kiri, otot bahu, otot dada ya. Otot di sekitar rusuk dan obliks kiri Anda aktif. Step for 3, nafas. 2, hold, and cukup. Release ya. Letakkan tangannya di lantai yang rapi ya. Siku kiri nanti jangan di lock ya, harus di micro bending sedikit atau aktifkan bicepnya. Oke, bentangkan tangan yang satunya. Berarti sisi tubuh tangan sebelah kanannya dibentangkan ke samping. Nafas panjang ya. Kalau Anda bisa lihat dari sisi sebelahnya nih, saya lagi bentangkan tangannya sejajar dengan lantai. Bernafas. Tahan sebentar for 30 seconds, tidak lama. Hanya untuk mengaktifkan kembali otot-otot yang tadi kita regangkan. Step for 4,
bernafas, 3, tahan, 2, getar sedikit, it's okay, and cukup, rilis, turun ke bawah, duduk di atas tumit. Ya, bagus. Oke, sekarang kita akan menuju ke latihan yang stretchingnya atau peregangannya sedikit lebih dalam dan lebih serius ya. Teman-teman coba siapkan alat bantunya, yaitu kursi ya. Nah, kursinya macam-macam. Bisa kursi biasa, kursi makan ya, kursi meja biasa. Atau kalau Anda punya sofa, Anda bisa pakai sofa ya, atau mungkin tepi ranjang, pokoknya agak tinggi ya. Kalau saya punya meja bagaimana? Bisa juga ya, kalau nanti menggunakan meja atau yang lebih tinggi, Anda bisa lakukan dengan posisi berdiri ya. Intinya sederhana ya, kita akan membuka tubuh bagian depan, lalu mencoba untuk membuka area upper back. Jadi upper back-nya dibuat dalam posisi ekstensi semampunya ya. Caranya seperti ini. Nanti interlock your fingers, taruh di belakang tengkuk Anda ya. Nah, kait tangan seperti ini, sikunya ke depan ya. Yuk lakukan sambil posisi duduk dulu, sikunya ke depan, something like this. Lalu Anda angkat kepalanya, and then just lean back ya, nyender ke belakang. Layarnya nggak akan pegel karena berat kepala Anda disupport oleh tangan. Jadi jepit aja sikunya ke depan, baunya jauh telinga, layarnya panjangkan, lalu Anda sedikit lean back ya, nyender ke belakang. This is to open the upper back area. Step for 3, sekalian juga membuka sedikit rongga dada. 2, nafas. Can you do this ya? Dirasa dulu bagian mana yang meregang. And 1, release. Oke, now we do the same thing tapi dengan meletakkan sikunya di bangku ya. Jadi siapin dulu. Mungkin kalau mau lebih nyaman atau lebih aman, bangkunya disenderkan ke tembok, jadi dia tidak bergeser-geser. Kalau Anda latihan pakai matras, biasanya bangkunya taruh aja di matras ya. Jadi dia tidak licin ya, tidak bergeser-geser. Oke, seperti ini. Jadi nanti meletakkan sikunya di bagian ujungnya saja, di ujung ya, tidak ngerapat ke tengah, juga tidak terlalu dalam ya. Di sisi ya, di tepi, di ujung. Mungkin supaya lebih nyaman, Anda boleh ambil blanket atau handuk atau mungkin ekstra matras, lalu lapisi bangkunya seperti ini supaya sikunya tidak terlalu sakit ya. Oke, jadi ukur dulu jaraknya ya, jadi ukur dulu, jangan buru-buru melakukan. Oke, kurang lebih di sini ya. Kalau terlalu jauh ya, nanti badannya nyusruk ke depan ya. Kalau terlalu dekat, nanti nggak bisa bergerak baunya ya. Jadi harus yang rapi. Diukur dulu ya. Oke, kayaknya saya di sini cukup ya. Look, siku di ujung, di tepi, interlock your fingers, taruh kepala di sini. Pertama-tama ya, saya pegang dulu, tengkuknya panjangkan. Now drop. Nah, this is the move ya, drop. Nafas. Ingat kalau bangkunya geser-geser, selangkan ke tembok. Kita akan lakukan ini kurang lebih 3 kali supaya ada kesempatan buat merevisi atau perbaikan ya. Tahan sebentar. Step for 3. Good. Kepalanya tidak digantung ke bawah ya. You don't hanging. Kalau di hanging ke bawah, biasanya berat badannya akan pindah ke arah bahu yang di bagian belakang ya. 2. Nanti saya jelaskan. Jadi kepalanya tetap ditempel di tangan, Anda hanya mendorong dadanya ke bawah ya, something like this. Coba dirasa-rasa lututnya terlalu dekat atau enggak. Nanti yang kesempatan kedua kita perbaiki. And 1, cukup. Kunci perutnya. Bangun pelan-pelan, and then go to your sitting position. Ya, oke. Nah, untuk yang kedua, kita akan lakukan hal yang sama, tapi mungkin ada sedikit minor adjustment, jadi teman-teman bisa lakukan dengan lebih baik lagi atau lebih berasa lagi. Ya. Kalau dari saya kan saya perbaiki letak dari lututnya, mungkin kurang jauh sedikit. Yuk, sedikit aja, ya. Lalu cek lagi. Kursinya solid atau tidak. One more. Wah, ini mungkin jaraknya agak jauh, tapi maybe this is things that I need ya. Interlock. Kait kepalanya ya. And go down slowly. Nah, go, nafas. Kepala tidak digantung
Kenapa kalau digantung kepalanya ke bawah, nanti berat badannya kan pindah ke yang pertemuan antara tulang belikat ya dengan tulang lengan bagian belakang. Nafas panjang. Stay here. 3. Mungkin Anda berasanya belum tentu di rongga dada ya, tapi sepertinya di area upper back-nya you feel very open. 2. Cukup, dorong sedikit, pakai core-nya. Oke. Last try. Kalau saya merasa lututnya sudah dalam posisi yang cukup ideal, sikunya juga tidak sakit, dengan kursi sudah diakali dengan bagus. Mungkin kalau mau ditambah itu, oh ya, kenapa seperti ini? Kenapa begini? Kenapa nggak digantung kepalanya? Karena kalau digantung, you will put more pressure in this part biasanya ini, dan biasanya akan sakit. Jadi kita tidak perlu mendorong kepalanya ke atas, tapi ditempelkan saja kepalanya. Jadi kepalanya tidak. Jadi yang mendorong badan kita ke bawah itu bukan karena kepalanya menggantung, ya. Jadi bukan karena kepalanya menggantung, tapi we open the chest and we stimulate the upper back area. Kita coba sekali lagi. Saya rasa tidak ada yang perlu diperbaiki, ya. Seperti itu sudah cukup. Let's try it one more time. Yuk, teman-teman yang di rumah, jangan ragu-ragu kalau perlu melakukan beberapa kali, ya. Supaya lebih bagus, silakan saja, tidak masalah. Bisa diulang-ulang kok. Pegangin kepalanya, push from your chest, and then stay di sini. Good. Nafas panjang. Step 5. Nafas, bahu jauh dari telinga, lehernya panjang. 4. Jadi yang mendorong adalah tulang dada, bukan karena kepalanya digantung ke bawah. 3. Tahan. 2. Kalau Anda melakukan dengan benar, ini lehernya nggak pegel kok. Bernafas, you feel different. And cukup, release. Nyender sedikit. Ini namanya pose kursi ratapan. Nah, gini deh, seperti child pose, tapi rilekskan bahunya. Oke, release. Mantap. Yuk, next pose. Masuk lagi kursi. Ya. Nih, kaki sebelah kirinya diluruskan, selipin ke bawah. Mas Zaki, kalau nggak ada kursi bagaimana? Kalau nggak ada kursi yang ada celahnya seperti ini, Anda bisa pakai balok atau pakai bolster. Kalau di rumah punya balok, pakai balok. Ya. Nih. Nyender. This is very comfortable. Agree ya, setuju? So option 1 di sini. Option 2. Tangannya dibikin kembar ya. Satu tangan di telinga. Satu tangan di telinga yang satunya. Lalu diputar badan yang hadap ke atas. Atau minimal sikunya diberatkan ke belakang. Atau Anda boleh pakai balok, sama saja. Atau tidak pakai balok dan 3 boser. Nyender di tulang kering. Nah, tapi karena saya punya kursi, saya pakai kursi. Jadi gini. Nah, I will put my leg under the chair. Kaki kirinya ke samping, kaki kanan tekuk ke arah dalam. Janu sirsa ya, tapi yang versi twistingnya. Bantalnya di sini. Bukan bantal ya, blanketnya di sini. Lapisi supaya lebih nyaman. Look. Ya, tidak perlu pegangan, begini aja. This is option 1, it's very soft. Option 2, panjangan tangannya samping telinga. Lalu stay di sini.
Berasa nggak sih? Berasa ya. Mungkin tidak terlalu dalam, tapi you still open the side of your body. Kalau tangan yang di atas pegal, letakkan lagi di pinggang. If you can, tarik tangan kanannya di belakang telinga, open the chest more, bernafas. Kalau Anda merasa, oh di sini terlalu mudah buat saya, Anda boleh menjauhkan kursinya ke samping. Nah, nyender lebih banyak. Angkat ke atas. You can do something like this. This is already good enough to open the side of your body. The next one-nya, kalau di sini masih lebih gampang. Tangan yang di sini turun, ya. Anda sandarkan kepalanya di kursi. Nah, gitu. Sandarkan. And then maybe you can reach. Boleh pegangan. Kalau nyampe, catur sedikit ya. Nah, gini. Boleh pegangan kursinya. Agak sedikit ke belakang. Tangannya sini terserah mau di mana. Atur saja. Yes, this feels very good. Lihat, bahkan kalau kursi Anda persis seperti ini, Anda bisa sandarkan kaki yang sebelah kirinya di kaki kursi. Lalu putar lagi lebih banyak. Lalu regangkan lagi lebih banyak. Just use the chair as you wish, ya, to make the pose a bit deeper. Okay? Can you feel it? Nafas panjang. Oh, it feels very good. 3. Karena menggunakan kursi, jadi minim tenaga untuk menahan berat badannya. Kita hanya try to go deeper into the stretching. 2. And release. Pelan-pelan. Good? Good. Ganti sisi. Pelan-pelan ya. You can use bowser, balok. Tapi kalau punya kursi, you can do something like that. Kalau kursinya beda gimana Mas Diki? Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting you get the side bending. Ya, kalau kursi yang di sini di Orum ya, saya kebetulan lagi di Orum Yoga Studio di daerah Menteng. Memang kursinya dipersiapkan buat latihan yoga. Jadi kursinya dipilih yang paling ideal untuk latihan yoga ya. Dimodifikasi pula kursinya. Oke, let's do the other side. Kita langsung ke posisi yang terakhir ya. Kaki dibuka dulu, yang kanan samping, yang kiri ditekuk ke dalam. Oke. Injek. Kecar dulu. Oh ya, nanti kita letakkan kepalanya kan di sini. Anda boleh menggunakan blanket ya. Oke, tegak badannya, tarik nafas yang sini dulu ya, satu-satu, panjangkan tangannya samping telinga, chest open, tarik lagi tangannya ke belakang telinga. Oke, this feels good. Mau upgrade silahkan. Letakkan kepalanya di kursi. Tangannya satu depan, ya, menjaga supaya badannya berputar. Tangan satu lagi panjangkan di samping atau di belakang telinga. If you can reach for the chair, ya, ke arah senderan kursi, raih senderan kursinya. And then move your hands anywhere you want to go deeper into the stretch if you want to. Kaki yang satunya lurus menginjak kursi. Lalu biarkan kepalanya nyender, ya. Jadi lehernya tidak tegang ya, lehernya tidak kencang ya, baunya a bit relax, sisi tubuhnya memanjang. If you can, lutut yang ditekuk diturunkan ke lantai. Saya kebetulan agak naik nih ya. Mungkin kalau di sini ada yang membantu, saya minta partner untuk dudukin lutut saya nih seperti ini.
bernafas panjang. Tahan. Good. Breathe in and breathe out. Ingat ya, kalau kursinya nggak sama, ya tidak seperti ini modelnya, you can use movement yang pertama ya, yang sebelum ini, atau mungkin pakai balok, atau mungkin pakai bolster, atau mungkin tidak pakai apapun ya, hanya meletakkan siku ke tulang kering. Tapi if you have this kind of chair, jangan ragu-ragu ya, manfaatkan. 3. Feels very good. Open. 2. Oh, cukup. 1. Release. Now we open the back area. Oke. Cukup penggunaan kursinya. Oke, setelah kita membuka tuh bagian depan, samping, sekarang kita ke belakang sedikit. Sambil kita tutup latihan kita dengan meregangkan area belakang ya. Yang paling efektif, saya pikir child pose. Ya, teman-teman punya beberapa pilihan. Kalau Anda kurang nyaman di posisi child pose, yaitu menekan lutut ke lantai, lalu maju ke depan, ya, atau pinggangnya kurang nyaman, Anda bisa tidak child pose. You can do something like this. This is okay. Tapi bolsternya harus tebal ya. Kalau gulingnya agak kempes, Anda bisa pakai 2 atau 3 guling tumbuk. Ya. If you can do child pose, mungkin dengan memberikan sedikit ganjelan di tumit supaya pinggul saya grounding ya. Ini child pose. Bawa nengok ke samping kanan kiri atau ke bawah, like this. Sikunya relax, tangannya boleh dibawa juga kalau mau. Yang pasti melembutkan area punggung. Bawahnya relax, belakangnya relax, punggungnya memanjang ke arah bentuk fleksi, tapi tidak terlalu dipaksakan ya, karena kita nyender ke bantal. Bantalnya kurang lebih ada di bawah perut ya, tapi tidak sampai ke arah panggul ya. Jadi bantalnya kurang lebih di bawah perut. Senderkan perutnya sedikit, rongga dada, kepala di bantal, lalu biarkan tubuhnya berat ke arah lantai. Kalau posisi tumit Anda terangkat ya, misalnya kayak saya ini ya, saya tidak bisa menurunkan tumitnya. Kalau bisa pakai ganjelan sehingga lebih nyaman. Nah ya, something like this. Okay, you're gonna stay here. If you already find your child pose, dia mesti kurang lebih 3 menit, 5 menit sampai Anda berelaksasi. But if this pose is too much for you, kakinya sakit, lututnya sakit, ankle kakinya sakit, Anda bisa coba pose yang berikutnya, yaitu you do yang namanya Baddha-Konasan ya, butterfly pose. Tapi butterfly pose-nya konsentrasinya ke spinal flexion secara halus. Nih ya, lihat ya. Kalau lakuin Baddha-Konasan, lututnya terangkat dari lantai, supaya lebih nyaman Anda tentu saja bisa ganjel.
ngeganjel dengan blanket atau dengan balok, sandarkan dua-duanya kanan kiri. Oke, kalau dibiarkan tetap melayang, boleh nggak? Bisa saja. Cuman kalau di tanah agak lama biasanya akan terjadi tension yang terlalu berlebihan di pangkal paha, di flexor, di inner thighs ya, di otot aduktornya. Jadi teman-teman ganjel aja. Nah, dua-duanya kanan kiri ya kalau melayang dua-duanya. Lalu tumitnya tidak perlu rapat-rapat, lebarin sedikit, nggak apa-apa. Kalau Anda punya bantal dan bantalnya seperti ini, agak keras bolsternya, you can even do something like this. Nah, ya. Tapi kalau bolsternya agak lembut, ya, turun ke bawah, tumpuk beberapa bantal, ya, mungkin 2 atau 3, go deeper. Tapi terus terang saya would prefer if you have the props, this one. Lalu biarkan punggungnya melembut, lehernya relax, baunya turun ke bawah, menjauh dari telinga. Scoop your sit bones, lututnya relax, pinggungnya relax, lalu biarkan tubuhnya melengkung secara natural, spinal flexion, bernafas panjang. Jadi ada punya beberapa pilihan ya. Yang pertama, lakukan child pose atau mungkin yang semi child pose yang pinggungnya diangkat ke atas. Yang kedua, lakukan child pose yang baik ya, tersupport. Yang ketiga, you will do something like this to open your back. Oke. Stay di sini kurang lebih 2 sampai 3 menit. Take a deep inhale and long exhale. If you find this pose is enough for you, bangun. Ya, and then kita akhiri dengan savasana. Savasananya tergantung kebutuhan. Kadang-kadang orang lebih prefer savasana agak singkat ya, like 2 menit, 3 menit ya. Tapi kalau Anda punya waktunya, Anda lakukan sedikit lebih panjang, it's okay. You can use bolster. Jadi letakkan lututnya di sini. Do something like this. Nah, bila kepalanya mendengak ya, some of you punya kecenderungan seperti ini, jadi kepala yang mendengak, dagunya terangkat, mau nggak mau harus disenderin dengan blanket, ya. Nah, jadi kepala tidak mendengak. It will feel nicer. Oke, kalau Anda mau pakai kursi, boleh nggak? Boleh. Kakinya taruh di atas kursi. Nah, sesuaikan jarak kursinya. Oke, mungkin di sini boleh diganjel kepalanya, ya. Ya, this is good. Sangat nyaman. Maybe you can put the bolster di sini supaya lebih grounding. Ya, good. You can stay here like 2, 3, 4, 5, bahkan 10 menit if you have the time. Kalau mau agak lama, setel alarm ya. Jangan sampai ketiduran di sini 2 jam nih, nanti lututnya sakit atau kakinya sakit ya, nanti mati rasa di kaki. Jadi di sini aja ya, 10 menit, kasih aja like timer mungkin 10 menit, 15 menit. It will feels good. Selama Anda sudah nyaman di sini, diam saja tidak bergerak. Nafas panjang. Take a deep inhale and long exhale. Sambil kita savasana, sambil saya revisi sedikit ya, review sedikit. Sambil kita savasana, sambil saya review sedikit apa yang sudah kita lakukan ya. Kita meregangkan tubuh bagian depan, membuka tubuh bagian samping lateral, lalu membuka tubuh bagian belakang dengan cara yang sangat halus. Lalu ada juga gerakan aktivasi, peregangan dinamis, peregangan statisnya. Hari ini fokusnya ke tubuh bagian atas, your upper body system. Tarik nafas, tubuh mengembang. Buang nafas, tubuh rileks dan lembut.
Take a deep inhale and long exhale. You can use timer, and if you feel enough with the savasana, pelan-pelan bangun ya. Jatuhkan saja kakinya ke samping. Dengan tangan dorong dari samping, badannya bangun, lalu duduk bersila. Oke, hari ini latihannya kita di sini saja. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat yang baik ya dari latihan yang barusan. Semoga tubuhnya terasa lebih nyaman ya. Terima kasih semuanya. Namaste.